Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Usmarlah Haji, kembali hadir untuk Anda tentunya di podcast yang berbeda. Nah, untuk podcast kali ini namanya adalah podcast kabar seputar kepala sekolah atau kabar SKS. Dan tentunya kabar SKS ini adalah akan menghadirkan sosok kepala sekolah, bagaimana kiprah kepala sekolah di SD dan juga SMP di Sekota Makassar tentunya. Dan tentu saja untuk edisi pertama atau sesi pertama ini akan menghadirkan satu sosok kepala sekolah ya. Beliau adalah kepala sekolah SD Impres Kasih-Kasih 1 Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Beliau adalah Ibu Hajah Dahlia SPD MSI. Salam semuanya apa beliau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat. Oke, bagaimana apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik-baik. Ini saya panggil Ibu Dahlia atau Bu Kepsek saja? Eh, Lia aja, Lia. Ibu Lia, oke. Iya, lebih Oke, akrab. lebih akrab ya seperti itu. Nah, Ibu Lia, ini sekedar informasi saja ya bahwa kabar seputar kepala sekolah ini adalah menghadirkan edisi pertama ini adalah Ibu. Iya, Ibu Lia selaku kepala sekolah SD Impres ya, SD Impres, Kasih-Kasih ya, 1 betul. Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Nah, kita akan bincang santai Bu Lia ini terkait dengan seperti apa sih sekarang atau mungkin kiprah Ibu Lia selama ini menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana unek-unek di sekolah seperti itu. Tapi dulu kita buka ini aja dulu ya Bu boleh ya, kita, boleh. masker ya, karena sesuai protokol kesehatan ini kayaknya kita sudah jaga jarak iya, ini ya, Bu ya. Ini makasih, sudah hampir makasih. 2 meter ya. 2 Udah, meter 2 bahkan meter, ya. persis 2 meter. Itu salah satu apa ya? Protokol kesehatan yang harus kita patuhi di tengah pandemi COVID-19 ini Ya. Bu Lia. Oke, tunggu ya. Saya coba dulu buka. Aduh, kayak ribet sekali ini ya. Oke. Santai saja. Biar wajah kita lebih ini ya. Kelihatan Lebih aslinya. kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Cantiknya Ibu Lia seperti Ya, itu. makasih. Oke. Nah, Ibu Lia, kita akan berbincang-bincang ini Ibu Lia terkait dengan selama menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kasih-Kasih 1 SD Impres ya, Kasih-Kasih 1. Impres, ya. Nah, kita mau tahu seperti apa kiprahnya di tengah pandemi ini ya. Dunia pendidikan kan kita belum Ya. sekolah ini Bu Lia ya. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit hingga hari ini bagaimana dengan perkembangan sekolah, apakah masih online? Tentunya ini masih online ya? Ya, masih sampai Masih sekarang ya, ya, oke. masih. Nah, tapi saya mau tanya-tanya dulu biografi Ibu Kepsek ya, Ibu Lia. Ya. Ini bisa diuraikan sedikit biografinya Bu, hingga mungkin awalnya Boleh, menjadi boleh. guru hingga menjadi kepala sekolah. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena hari Mhm. ini saya diundang di tempat Ah, ah. ini yang merupakan satu kebanggaan saya. Iya. Karena selama seumur hidup saya barangkali Iya, saya pertama kali mengikuti yang bahwa yang wawancara kayak gini. seperti ini, apalagi di studio yang Yang tempatnya sangat bagus. Gimana tempatnya ini? Bagus karena Bagus di ya? sini saya ada tulisan-tulisan dari Tulisan. 4 etnis bahasa Hmm. daerah Makassar, Toraja, Bugis. Bugis. Mandar. Ya, Oke. ya saya antusias dan semangat untuk semangat ya. datang karena di masa pandemi ini seperti yang Pak Sabah. Yuma atau Usmar aja Ya, lah. Usmar yang tanyakan Usmar, tadi, saya agak lupa berhubung karena ini mungkin biografinya. karena pengaruh corona ini. Ah. Saya lupa ini. Coba diulang. Biografinya Bu Lia. Oh iya, kalau saya saya itu Lahirnya di mana? berasal Kemudian dari Masamba asli. Mas Samba asli. Di Masamba asli. Mm-mm. Saya ini deh mengenai kelahiran saya itu di Iya. kota Masamba itu. Mm-mm. Tunggu dulu kan Apa ya? malum aja Ah. karena umur ya. Tapi- Saya itu bulan Oktober itu saya sudah pensiun. Pensiun bulan Oktober kapan Iya, itu? di Purna Bakti bulan Oktober Oh, tahun ini, tahun iya. 2001 ini ya. Oke, Udah pensiun. Heeh. Jadi
Singkat cerita, pertanyaan adik tadi mengenai Biografinya, lahirnya di biografi, Masamba tadi ya, ya pendidikannya di pendidikan Palopo, SD-nya di Palopo, Masamba, mm-mm. terus S1-nya di Palopo Di Palopo juga, juga, S2-nya di UIT. S2-nya di UIT, Iya, di UIT di Makassar. Makassar ya. Iya. Ini Bu Lia, eh kenapa sih tertarik jadi guru begitu, Bu Lia? Karena pertama itu background Mm, keluarga saya itu memang rata-rata memang dari pendidikan, mm-mm. mulai dari orang tua, kakak Iya, saya. mm-mm. Ah, di samping dia eh, bergerak di bidang pendidikan, dia juga ada di kedokteran Di seperti itu. kedokteran. Jadi Jadi keluarga ya, guru, keluarga dokter itu adalah keluarga besar dari Ibu Lia, ya begitu. seperti Oke. itu. Nah, Jadi sudah artinya sudah tertanam dari orang tua. mm-mm. Jadi ndak heran lagi, ndak apa lagi sudah dari rumah kan seperti itu. Seperti itu. Oke. Iya, Kalau mau tahu sih, ini kan Ibu Lia kan sudah jadi kepala sekolah nih, kepala sekolah SD Impres Kasih-Kasih kasih satu. kasih satu. Nah, sebenarnya apa sih kewajiban menjadi seorang kepala sekolah itu, Bu Lia? Kalau bicara masalah kewajiban itu, masalah Mm-mm. tupoksi seorang kepala sekolah. Mm-mm. Jadi tiap sebenarnya itu sekolah-sekolah itu pemimpin. Pemimpin, Ya, manajerial jadi ya. orang juga semua orang itu pemimpin. Mm-mm. Anak-anak pimpin adiknya, Mm-mm. kakak pimpin Kakaknya. ya begitu. Bentar Begitu balik. Sorry. Oke. seperti Jadi itu Jadi maksudnya. artinya kepala sekolah ini adalah bagaimana caranya bisa apa ya melakukan hubungan dengan Ya, para guru agar hubungannya baik dan menjalankan proses belajar mengajar itu dengan baik ya seperti itu. iya. Jadi Untuk seorang kepala sekolah itu mm-mm. leader, ya Leader ya. pemimpin. Jadi sekolah itu satu organisasi. Mm-mm. Jadi bagaimana itu susunan organisasi kan, Mm. ada pemimpin, Ada ada bawahan bawahan kita. kita. Jadi mereka itu punya tupoksi masing-masing. Oke. Guru tugasnya ke siswa. Mm. Guru juga tugasnya ke masyarakat, hubungan ke orang tua siswa seperti Mm-mm. itu. Oke. Jadi kita hanya monitoring. Mm-mm. Tentunya ini harus berkomunikasi dengan baik. Itu Oke. apalagi sekarang kan rata-rata itu mulai Mm-mm. biar nenek-nenek, biar anak-anak itu sudah punya HP kan, Iya, Android. jadi Jadi gampang dimonitoring, apalagi monitoring. zaman sekarang Mm-mm. sudah apa itu istilah COVID Corona kan? Iya, Ah, di tengah jadi pandemi COVID-19 ini, iya, jadi kita itu monitoring lewat WA group WA seperti group itu. seperti itu ya, agar tetap terjalin komunikasi Iya, iya seperti antara itu. kepala sekolah, guru, orang tua, Atau siswa dan siswa seperti semuanya itu. terlibat dalam sekolah Iya, itu ya. pembelajaran daring kan, iya. Oke. Kalau di tengah pandemi saat ini, Bu Lia, apakah ada kendala-kendala ketika apa ya, memberikan proses belajar mengajar di tengah pandemi ini? Kendalanya Ya, seperti ini, seperti sekolah saya kan tidak semua situ harus orang mampu, hmm, siswa mampu tidak semua. iya, Jadi ada yang berapa hampir kalau saya lihat itu iya, 80% seperti itu. 80% ya. Rata-rata itu anak bentur. Oh, maksudnya anak Jadi yang kurang ini ya, maksud yang saya jadi belum semuanya mampu memiliki itu. memiliki handphone, Android, Android ya. gitu. Ya, jadi kita lihat-lihat Jadi saja bagaimana bagaimana caranya tekniknya. Bu ini Bu Lia ketika seperti itu problematikanya bagaimana dengan cara memberikan apakah eh, tetap dengan online atau mungkin ada pembagian modul mungkin di setiap siswa? Biasanya itu saya lihat guru saya, Mm-mm, misalnya memanggil atau dia datangi siswanya, mm-mm. tapi sedikit, Iya, misalnya 3 orang, iya. jangan ataukah cari bikin inovasi sendirilah, bagaimana caranya supaya aman. Intinya Hmm. kan jangan 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 face to dekat. face ya, Iya, maksudnya jangan. caranya seperti Mm. itu. Bagi waktunya, misalnya pagi jam berapa ada waktunya, siang jam berapa, malam jam berapa, seperti ya tinggal begitu mami. Oh, begitu. Jadi ini diatur ya, diatur Waktunya iya. pola-polanya, waktunya Jadi semuanya. kita ambil tentunya kita harus komunikasi orang tua dulu. Bila saya maunya begini bu, saya maunya begini. Oh iya bagus Hmm, itu karena terjalin hubungan terus sama orang tua iya. siswa seperti itu. Oke. Jadi bagaimana caranya kepala sekolah dan guru ini tetap menjalin hubungan dengan orang tua ya, orang tua siswa agar Iya, mereka juga paham bahwa ya seperti inilah kondisi saat ini.
Ya Iya, harus belajar seperti itu. online, kemudian harus biar bagaimanapun itu melakukan pelajaran itu dengan online yang harus beli Modul. menggunakan data ataupun Heeh. modul seperti Iya. itu. Kalau terkait dengan data yang dibagikan ke siswa-siswanya, Bu Lia, apakah ini sudah merata atau ada yang tidak, artinya sudah dapat semua data? Tergantung, Kuota data maksudnya, internet. Iya. iya diupayakan, Mhm, dapat tepat semua karena, seperti sekolah kami kan sedikit siswanya. mhm. Jadi, sepertinya itu belum semuanya. Belum semuanya Ada ya? juga dikasih data tapi mereka juga tidak paham Tidak pakai paham paham Android ya ih, begitu? karena apa, lalot. Kalau sudah lalot Lalot, itu iya. mereka sudah mengeluh, "Bu, Mhm. kenapa belum masuk ini?" Iya iya. Seperti itu kendalanya seperti Heeh. apalagi orang tua siswa kan rata-rata kan banyak juga tidak tahu Iya gunakan Android, iya, bahasa heeh. Inggris lagi. Bahasa Inggris Iya, begitu. seperti itu. Tapi ada Jadi tidak pembagian misalnya untuk kelas 1, 2, 3 yang mungkin rata-rata belum paham, itu apakah, ada, kelas yang berbeda dengan kelas 5 kelas 6 misalnya, begitu? Atau sama aja semua, Ibu? dalam hal ini, wilayah saya, sekolah saya itu kayaknya masih sama. Sama semua Iya, aja? susah Mhm, kita mau mau pisah-pisah karena apa namanya itu? heeh, supaya tidak ini ya, tidak, sama-sama belajar begitu? Iya, lewat Oh, daring saja kalau lewat kami, daring. iya. Oke. Kan kemarin juga Pak Kadis, pendidikan itu, PLT Pak Kadis, PLT, Kepala Dinas, Pendidikan Kota Makassar kemarin kan, ini kalau tidak salah itu sudah ini belum belum ini sih, tapi Mhm, direncanakan bahwa 1 April iya. itu sudah mulai tatap muka. Tapi itu Mmm, pun tatap mukanya itu, kelas itu akan dibagi 2 seperti itu. 50% ya? Iya. 50%. Jadi, proses pembelajarannya itu 1 kali, untuk SD itu 1,5 jam kalau tidak salah. Mhm. Setiap, eee, selama 1 hari tapi cuma 2 kali seminggu, kalau tidak salah kemarin Pak Kadis bilang seperti itu, Bu Lia, iya. Nah, selanjutnya ini saya mau ini kita masuk ke, perjalanan Ibu Nia menjadi kepala sekolah. Bagaimana, bisa meniti karirnya hingga menjadi kepala sekolah, mungkin bisa diceritakan? Kalau bicara masalah karier mungkin biasa-biasa saja. Heeh. Jadi jadi awalnya menjadi guru biasa. Iya, awalnya itu, saya Heeh. dari Masamba kan, Iya, Mas Samba, ah, dari Masamba pindah ke Makassar waktu orang Makassar. orang tua saya sudah pergi semuanya, Heeh. jadi Itu saya dari Mas Samba ke iya, Makassar naik apa, Ibu? sudah modern dong, Oh, iya 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 iya. 2009, 2009. iya. Heeh. Terus saya tinggalkan kota Masamba itu Mhm. 2009, 2009. ditempatkan di SD Bawakaraeng. SD Bawakaraeng yang di Karaeng 1 Bawakaraeng. depan Oh. Pasar Terong. Oh iya, Pasar Terong ya, oke. Kemudian dari situ, Bu, Dari gimana? situ saya diangkat di SD Rambangi. Lariambangi, berarti dekat ke situ juga? Iya, di Dekat situ? situ, masih Heeh. Kecamatan Masih Makassar. Kecamatan Makassar, Ah, iya. terus Lariambangi pindah ke Malingkeri, di halaman Malengkeri, Nuruki itu, di situ. SD Malengkeri. Iya, SD Malengkeri, dari situ dari situ masih PLT di mhm, Malingkeri, dimutasi lagi ke SD Impres Kasih-Kasih 1. akhirnya Bulan jadi Agustus ini bulan baru Agustus kemarin. kemarin 2020 baru terangkat menjadi secara definitif Iya, menjadi kepala sekolah. iya, sudah Oke. definitif. Oh, jadi begitu perjalanan karir Ibu Nia ya sampai hari ini menjadi kepala sekolah, itu ya. Nah, dari rentetan perjalanan karir, Ibu Nia itu ada tidak yang Lia nih anak bilang. Ibu Lia, Ibu Dahlia kan? Nia kita bilang tadi. Bukan. Aduh, Diulang nah. oke oke. Ibu Lia ya, Iya, tadi perjalanan karirnya sangat panjang sekali ya. Itu iya. di usia berapa, Ibu Lia menjadi, guru tetap, maksudnya terangkat menjadi Kepala guru sekolah. menjadi guru? Waktu itu masih Tahun Bapak berapa? Wali Kota Pak Dani Pomanto, Mhm. kami dilantik di Antang itu, tempat pembuangan sampah. Oh iya, TPA, Ya, tempat pembuangan sampah ya? ya Heeh. seingat saya
30 2000 Maret 2016 kalau saya tidak salah. 2016 ya, dan itu 30 menjadi Maret. dan itu sempat menjadi kontroversi ya, Iya, menjadi kenangan karena tersendiri. kenangan tersendiri ya. Tidak bisa kulupakan. Iya. Jadi bagaimana pada saat itu Bu dilantik? Merasa senang Iya. karena alhamdulillah semua itu kita kesyukuri. Heeh. Semua baik dan buruk itu kan semua dari Allah. Iya. Kau dikasih yang buruk, terima semua. Ada artinya tidak selamanya itu yang buruk itu buruk terus. Pasti akan indah pada waktunya. Oke, Seperti itu. waduh, ini kayak lagu kayaknya ini, indah pada waktunya ya. Oke, Iya, Bu, mungkin yang terakhir atau mungkin menjadi closing statement dari di kabar seputar kepala sekolah ya. ya. Ini karena Ibu Dahlia ini adalah yang pertama menjadi tamu saya di kabar SKS ini. Apa harapan dan mungkin cita-cita Ibu Dahlia menjadi kepala sekolah yang belum terrealisasi, atau mungkin ada sesuatu yang masih ingin dilaksanakan sebelum berakhir menjadi sebelum pensiun seperti itu, Bu? Harapan saya sih simple saja. Mudah-mudahan COVID Corona ini cepat berlalu Mhm. dan kita semua bisa belajar seperti Yes. sebelumnya. Mhm. Menurut saya COVID ini Allah turunkan agar kita dekat kepada Allah, dekat kepada keluarga, dekat dengan mungkin masyarakat seperti Iya. itu kalau menurut saya. Begitu ya, Bu ya. Ya, Mudah-mudahan mungkin karena sudah jauh sudah terkikis oleh adanya ini alat-alat internet komunikasi begitu seperti itu mungkin yang banyak merusak Iya. seperti itu maksudnya. Oke. Dan kita berdoa ya, Bu ya, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu Cepat berlalu. di dunia ya, Iya. dan bisa diberantas seperti itu, dan Kita bisa akhirnya belajar normal seperti Iya. biasa. Amin. Iya, mudah-mudahan dunia pendidikan kita yang sudah sudah setahun ya tidak Bukan belajar setahun, Mas. Karena bulan Maret namanya 19 kan? Iya, Tahun 2019 mulai. 2020, Bu Lia. Berarti ya ini 2021, berarti sudah setahun. Sudah lebih kali. Sudah lebih setahun, Iya. dan mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu, dan tentunya proses belajar mengajar di sekolah ini bisa segera Normal dilaksanakan dan normal kembali, dan ini bisa mutu pendidikan Meningkat. kita Ya, di Kota betul. Makassar Iya. semakin meningkat ya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Dahlia, Ibu Haje Dahlia, SPD MSI, Kepala Sekolah SD Impres Kasih-Kasih 1, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Terima Terima kasih kasih sekali juga. Bu untuk hadir di podcast Kabar SKS ini. Sukses selalu Ki Ibu. Iya, dan Terima sehat kasih. selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.